Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Kardini Setyaningrum. Pada video kali ini kita akan mengenal nama-nama instrumen gamelan dari ensemble gamelan Jawa. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe channel YouTube ini dan klik like jika Anda suka dengan video ini, dan jika tidak suka boleh klik dislike. Tetap di video ini, mari kita belajar bersama tentang gamelan Jawa. Ini adalah contoh penataan lengkap dari seperangkat gamelan Jawa. Penataannya disesuaikan dengan kebutuhan untuk kegiatan atau pementasan apa, atau jika itu hanya untuk latihan, penataannya disesuaikan dengan ruang yang ada. Nah, ini karena ruangnya seperti ini, maka ditata seperti ini. Biasanya instrumen yang paling memakan tempat banyak atau luas juga tinggi ditempatkan di belakang. Untuk video kali ini kita hanya baru sebatas mengenal bentuk dan juga nama dari masing-masing instrumen ini. Untuk keterangan tentang nada, bahan-bahannya, teknik tabuhannya akan kita bicarakan pada video selanjutnya. Oke, langsung saja kita akan mengenal satu demi satu nama-nama instrumen gamelan. Yang pertama adalah instrumen rebab. Instrumen rebab bentuknya seperti ini. Ini dibunyikan dengan cara digesek. Alat penggeseknya adalah ini, yang disebut dengan kosok atau senggreng. Beginilah suaranya rebab. Instrumen berikutnya adalah kendang. Kendang ada beberapa buah yang masing-masing berbeda ukurannya. Namun bentuk dan cara pembuatannya bisa dikatakan sama. Ukuran yang paling kecil disebut dengan kendang ketipung. Ukuran di atasnya kendang ciblon. Ukuran yang lebih besar lagi adalah kendang sabet untuk pertunjukan wayang kulit, dan ukuran paling besar disebut kendang gede atau kendang ageng. Kendang ini diletakkan di atas pelangkan. Kecuali untuk kendang ketipung, ini biasanya diletakkan di bawah atau sering juga dipangku oleh pemain kendang. Berikutnya adalah ricikan atau instrumen suling. Suling dibuat dari bambu yang diberi lubang 4 untuk laras lindru dan lubang 5 untuk laras pelok. Alternatif selain bahan dari bambu, bisa dibuat juga dari bahan pralon. Kebetulan ini ada yang berbahan bambu dan juga berbahan pralon. Cara membunyikannya tentu dengan ditiup.
Berikutnya adalah rician siter. Siter biasanya disimpan dalam kotak agar aman, tidak mudah rusak. Kemudian untuk agar ditabuh dengan posisi yang nyaman, siter ini ditumpangkan di atas kotaknya. Kemudian ada kaki di samping kiri dan kanan. Ini agar bagian depannya lebih tinggi. Jadi posisi seperti ini. Ini dua muka, jadi bisa dibalik. Biasanya disetem dengan nada yang berbeda. Jika dibalik, maka kakinya juga dibalik. Untuk nadanya bisa disetem dari sisi ini menggunakan alat stemmer yang khusus untuk siter. Seperti ini, dalamnya ada lubang yang ukuran lubangnya disesuaikan dengan bentuk ini pengencangnya. Diletakkan di sini untuk diputar, kemudian disetem nadanya. Disesuaikan dengan nada-nada, biasanya menginduk dari nada gender. Berikutnya adalah instrumen gambang. Gambang di sini ada dua buah gambang dengan laras yang berbeda. Gambang ini terbuat dari kayu dengan bilah yang kiri tipis, kemudian ke kanan semakin tebal. Ini berkaitan dengan penyeteman nadanya. Jadi dengan kayu yang lebih tebal, panjangnya lebih pendek, nadanya lebih kecil. Sebaliknya dengan ketebalan yang tipis dan ukurannya lebar dan panjang, nadanya menjadi besar. Jadi urutannya akan menjadi seperti ini. Semakin ke kanan semakin kecil. Berikutnya kita akan mengenal beberapa instrumen sekaligus. Beberapa instrumen ini secara bentuk bisa dikatakan sama, tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Ukuran yang paling besar dengan bentuk bilah seperti ini adalah demung. Demung. Kemudian ukuran yang agak kecil dari demung adalah saron. Nah, yang paling kecil disebut dengan saron penerus. Ketiga instrumen ini, saron penerus, saron, dan juga demung, dalam sajian karawitan memiliki fungsi yang sama, yaitu menjalankan balungan gending. Maka instrumen demung, saron, dan saron penerus sering disebut atau dikelompokkan ke dalam instrumen balungan. Instrumen demung dibunyikan menggunakan alat pemukul seperti ini, dipegang pada bagian ini, bunyinya seperti ini.
Instrumen saron juga dibunyikan dengan pemukul yang bentuknya sama dengan pemukul demung tapi ukurannya lebih kecil. Bunyinya seperti ini. Nadanya lebih kecil daripada demung, terpaut 1 oktav. Kemudian untuk ricikan saron penerus, ini memiliki ukuran yang paling kecil dan bilahnya lebih tebal jika dibandingkan dengan demung dan saron. Nah, karena ketebalan itu dibutuhkan alat pemukul atau tabuh yang memiliki tingkat kekerasan yang lebih keras daripada tabuh demung maupun tabuh saron. Maka digunakan alat pemukul seperti ini. Ini terbuat dari tanduk binatang, sehingga lebih keras dan digunakan untuk memukul ricikan saron penerus, hasilnya nyaring. Nadanya lebih tinggi 1 oktav dari nada saron. Untuk mendapatkan gambaran tentang perbedaan ukuran instrumen atau ricikan demung, saron, lengkapnya saron barung ya, nama lengkapnya saron barung dan saron penerus. Demung, saron barung dan saron penerus, maka saya mencoba mensejajarkan ketiga instrumen ini. Ya, sudah agak nampak perbandingannya. Nah, jadi yang paling kecil adalah saron penerus, sedangkan yang paling besar adalah demung. Begini juga nampak. Kemudian nadanya masing-masing terpaut 1 oktav. Jadi yang paling bawah atau paling rendah itu demung, di atasnya ada saron, dan yang paling atas atau paling tinggi adalah saron penerus. Kita coba bunyikan secara urut dari yang paling rendah. Oke, itulah penjelasan singkat tentang ketiga instrumen balungan, demung, saron barung, dan saron penerus. Berikutnya adalah ricikan slentem dan ricikan gender barung. Kemudian juga ada ricikan gender penerus yang tidak ditampilkan di perangkat ini karena keterbatasan tempat. Ketiga instrumen ini, slentem, gender barung, dan gender penerus, memiliki kesamaan bentuk, yakni bilah-bilah yang digantung menggunakan tali. Tali itu dimasukkan ke sini pada lubang-lubang di tengah bilah-bilah ini. Di bawahnya diberi pengait yang disebut dengan bermoro. Nah, di bawah bilah-bilah itu ada tabung-tabung resonator yang berfungsi untuk menggemakan bunyi-bunyi bilah-bilah gender itu. Nah, semua ada
tabung resonator yang disebut dengan bumbungan. Bunyinya seperti ini. Suaranya panjang. Ini karena pengaruh dari adanya lubang tabung resonator atau bumbungan ini. Karakter suaranya lembut, tidak keras seperti instrumen demung, saron, dan saron penerus, walaupun bentuknya sama-sama bilah. Karakternya lembut, maka digunakan tabuh yang memiliki bantalan seperti ini, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi lembut. Demikian pula untuk gender, juga sama. Bentuk tabuhnya juga sama, tapi lebih kecil. Ini gender, ini selentem. Nah, besar berbanding kecil. Untuk gender jumlah bilahnya lebih banyak daripada selentem. Ini sekitar 14 bilah, kalau selentem hanya 7 bilah. Sama, tabuhnya menggunakan blebet untuk menghasilkan suara yang lembut, menggunakan bantalan. Nah, bagaimana jika bantalan-bantalan itu lepas? Maka akan menghasilkan suara yang nyaring, tapi tidak sesuai dengan karakternya. Ini contoh tabuh yang dilepas bantalannya. Ini untuk gender yang dilepas bantalannya. Maka karakter lembutnya menjadi hilang karena tidak menggunakan bantalan. Nah, tapi suatu saat memang dibutuhkan untuk garapan-garapan tertentu yang memang menghendaki suara gender yang tidak lembut, sehingga harus dilepas bantalannya. Demikian pula dengan gender penerus. Setelah memahami rician-rician yang berbentuk bilah atau wilahan, sekarang kita akan mengenal instrumen yang berbentuk pencon, yakni memiliki pencu. Ini pencunya, ini instrumennya. Bagian bawah seperti ini. Ini ada muka atau rai. Nah, pemukulnya menggunakan stick seperti ini yang dibalut dengan peluntur sebagai bantalan. Bunyinya seperti ini. Dipukul pada bagian pencunya ya. Nah, ini cara membunyikan instrumen berpencu atau pencon. Instrumennya adalah bonang barung, laras slendro dan laras pelop, kemudian bonang penerus, laras slendro dan laras pelok. Bentuknya hampir sama, hanya ukurannya saja bonang barung lebih besar daripada bonang penerus, atau dibalik, bonang penerus lebih kecil daripada bonang barung.
Ada juga bonang penembung yang bentuknya lebih besar lagi, yang tidak terdapat pada perangkat gamelan di sini. Berikutnya adalah bentuk pencon dengan ukuran yang lebih besar daripada bonang barung, bonang penerus, dan bonang penembung, yakni kenong. Kenong bentuknya sama, berpencu. Alat pukulnya atau tabuhnya sama dengan bonang barung dan bonang penerus, yakni stick menggunakan balutan peluntur, diblepet dengan peluntur dengan ukuran yang tentu juga lebih besar disesuaikan dengan ukuran instrumen yang ditabuh, yakni kenong. Kemudian ada instrumen kenong juga dengan muka yang berbeda. Ini adalah kenong Japan. Karakter suaranya berbeda. Masih dengan instrumen berbentuk pencu atau pencon, yakni ketuk dan kempiang. Ketuk dan kempiang ini dimainkan oleh satu orang atau satu pengerawit. Ini ketuk untuk laras slendro, ini berlaras pelok. Sedangkan kempiangnya lebih kecil. Ini kempiang untuk laras slendro. Berikutnya adalah ricikan kempul dan gong. Ricikan kempul dan gong ini juga berbentuk pencu atau pencon dengan ukuran yang paling besar jika dibandingkan dengan instrumen berbentuk pencon lainnya. Nah, yang mana kempul, yang mana dan gong, mereka memiliki bentuk yang nyaris sama. Yang membedakannya adalah ukurannya. Untuk kempul, ukurannya lebih kecil daripada gong. Gong dan kempul ini ditata pada dua set tiang penyangga yang disebut dengan gayor. Gayor yang satu untuk kempul berlaras slendro, gayor satunya untuk kempul berlaras pelok. Satu set kempul dan gong yang lengkap terdapat setidaknya 5 buah kempul untuk laras slendro yang terdiri dari kempul 6, kempul 5, kemudian kempul telu, kempul siji, dan kempul loro. Sedangkan pada laras pelok juga terdapat
5 buah kempul, yakni kempul 6, kempul 5, kempul telu, kempul siji di sana, dan kempul pitu. Kemudian terdapat beberapa gong. Yang paling utama adalah gong gede dengan ukuran yang paling besar. Nadanya bisa nada lu atau limo gede. Kemudian ada gong bernada 6 yang sering disebut dengan gong siem. Kemudian ada gong barang untuk G selindro, biasanya juga digunakan untuk pitu pelok. Ada gong pengasih, ini berlaras siji pelok. Nah, kemudian juga ada gong suwukan bernada ro, baik untuk laras pelok maupun laras selindro. Jadi ada 10 kempul dan 6 gong. Itu yang lengkap. Bahkan ada yang ditambahi dengan kempul loro untuk pelok. Ditabuh menggunakan alat pemukul seperti ini. Nah, ini di dalamnya dibalut dengan semacam karet ya, agar tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu empuk. Bunyi gong seperti itu. Untuk kempul, nadanya jauh lebih tinggi daripada gong dengan alat pemukul yang sama tetapi lebih kecil. Alat pemukul untuk kempul ini juga digunakan untuk memukul gong yang kecil, yakni gong suwukan dan gong barang maupun gong pengasih. Untuk gong siem kadang juga bisa menggunakan tabuh ini. Biasanya satu set kempul dan gong ini hanya dimainkan oleh satu pengerawit. Nah, karena bentuknya yang besar ya, tinggi, yang di atas ada, di bawah ada, di kiri jangkauan kiri kanannya juga bentangannya lumayan luas, maka pemain kempul seharusnya memiliki keterampilan yang baik sehingga dapat menguasai seluruh rician yang dimainkannya. Demikianlah video tentang pengenalan gamelan Jawa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, juga bagikan video ini kepada teman-teman agar lebih mencintai budaya Indonesia, mencintai gamelan Jawa. Sampai jumpa.